Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in wa ba'du. Yang pertama saya hormati Abi Hanif Mida selaku pengasuh Pondok Pesantren Surga Melari Fida. Yang saya hormati Miss Alfi, Miss Yuyun selaku kepala sekolah Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Lariban Fida. Yang saya hormati ketua saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim adalah zat yang bekerja sebagai biokatalisator atau zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Enzim tersusun dari apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas senyawa protein. Sebagian apoenzim memiliki sifat aktif yang berfungsi sebagai tempat melekatnya substrat. Terdapat dua macam gugus prostetik, yaitu koenzim dan kofaktor. Bagian yang gugus prostetik adalah bagian yang membantu kerja apoenzim. Apoenzim yang telah mengikat gugus prostetik membentuk holoenzim. Sifat-sifat enzim yaitu yang pertama, enzim merupakan protein, bekerja pada kisaran suhu dan pH tertentu. Tidak bisa dalam suhu rendah dan tidak bisa dalam suhu tinggi. Kemudian enzim merupakan energi aktivasi, energi yang dibutuhkan agar reaksi kimia dapat dimulai. Yang ketiga adalah enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan, suhu pH, aktivator, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Yang keempat ada bekerja secara spesifik. One enzim, one substrat. Enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Dan ada beberapa teori, yaitu yang pertama adalah teori Locke and Key, yang kedua adalah teori inductive. Teori Locke and Key seperti gembok dan anak kunci. Kalau teori induktif itu mirip dengan teori gembok dan anak kunci, namun dengan menambahkan penemuan baru bahwa enzim dan substrat tidak kaku. Sisi aktif pada enzim bersifat fleksibel sehingga dapat mengikat substrat dengan tepat. Hal ini menyebabkan kerja enzim sebagai katalisator menjadi lebih efisien. Kemudian hal yang mengaruhi enzim yaitu yang pertama pH dan suhu. Berpengaruh pada kerja enzim katalis. Kerja enzim mempunyai kisaran pH tertentu. Kemudian konsentrasi enzim. Perbedaan konsentrasi enzim menyebabkan perbedaan kecepatan reaksi pada rentan waktu yang berbeda. Kemudian ada inhibitor atau zat penghambat. Inhibitor dibagi menjadi dua, ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang mempunyai bentuk permukaan dan ukuran sama dengan sisi aktif sehingga dapat melekat kuat dan menghalangi substrat menempel pada sisi enzim sehingga kerja enzim terhambat. Inhibitor non kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi allosterik enzim. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.